yang kita mulai di hari Senin yang lalu. Mudah-mudahan ini adalah al-fadlu lil mubtadi, bahwa keutamaan itu bagi yang memulai. Wa in ahsanal muqtadi, walaupun nanti akan muncul berikutnya yang tentu saja lebih baik. Ini saya sampaikan pada Senin yang lalu adalah minas sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama. Saya suka menerjemahkan as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai as-sabiqun al-awwalun itu saya suka terjemahkan dengan para pionir-pionir, para orang-orang yang menjadi pion-pion terdepan yang akan melanjutkan dan akan meramaikan. Nah, mudah-mudahan ini nanti akan terwujud sebagaimana dari semangat MC luar biasa kita berjihad ini, insyaallah. Dan ada yang menarik dalam kajian Senin dan Kamis ini karena kita dalam kondisi sedang berpuasa. Dan dalam kondisi itu diharapkan dan seyogyanya hati kita semakin lebih suci, ya, semakin lebih bersih. Jadi nurani kita semakin bangkit di saat fisik kita lemah. Biasanya begitu, ketika fisik kita lemah, rohani itu kuat. Tetapi sebaliknya, kalau fisik kita yang kuat, yang dominan, kecenderungannya kemudian rohaninya melemah. Nah, ini kita cobakan demikian. Saya dikasih bahasan pakai dua segala ya, antara kerja dan amal jilid 2. Supaya nggak persis sama begitu, saya modifikasi dengan judul bekerja on ibadah. Kalau bisa gerak. Saya coba mencari tahu tentang kata-kata di dalam Al-Quran antara al-amal dengan al-ibadah. Cukup banyak sekali, walaupun kata-kata kerja itu tidak hanya al-amal sebetulnya, ada juga kata al-kasb, itu juga kerja. Tetapi setidaknya yang kata-kata kerja saja cukup banyak, 274 ayat tentang kerja itu. Dan ibadah itu 129 ayat. Rupanya kalau hitung-hitungan matematis ini, kata-kata kerja itu 274, jauh lebih banyak. Berapa itu? Hampir 100-an selisihnya dari kata-kata ibadah, untuk menunjukkan betapa pentingnya amal. Dan setelah bekerja tidak selesai bekerja, tapi kerja untuk kerja lagi. Jawabannya saja adalah kerja itu untuk ibadah. Ada satu ayat dalam surat Fatir, boleh dieksplor di Android kalian atau di kitab suci yang ada di kiri kanan di boleh. Di surat Fatir itu ada, saya simpulkan sebagai kemuliaan karena kerja. Sebagai mafhum mukhalafahnya berarti kalau tidak kerja, jangan pernah mengharap mendapatkan kemuliaan. Kata-kata kemuliaan itu di sini digunakan kata-kata al-izzah. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menghendaki al-izzah, kemuliaan, nanti saya ingin menjelaskan kata-kata al-izzah. Falillahil izzatu jami'an, maka bagi Allah lah segala semua kemuliaan. Maka Allah mempunyai sifat yang namanya al-aziz, dari kata-kata aziz. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepadanya lah diangkat seluruh kata-kata yang baik dan amal yang saleh. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid. Sementara orang-orang yang merencanakan kejahatan, berbuat makar, menjadi bahasa Indonesia juga itu, yang kurun itu makar, mencoba untuk merencanakan makar, kejahatan, bagi mereka adalah adab
al-izzah, ada yang al-karam, ada yang asy-syaraf. Nah, biasanya para ahli tafsir itu membedakan itu antara al-aziz, antara al-karim, antara asy-syarif. Nah, itu ada tiga yang terjemahan yang kemuliaan juga, yang mulia, al-aziz yang mulia, al-karim yang mulia, asy-syarif yang mulia. Tapi para ahli biasanya membedakan. Al-izzah, kemuliaan, atau orang yang disebut al-aziz, biasanya kemuliaan karena keperkasaan, karena kekuatannya, kemampuannya, kehebatannya. Nah, itu namanya al-aziz. Tapi kalau al-karim atau al-karam itu mulia karena kedermawanannya, karena suka memberi. Maka ada terjemahan lain, kata-kata karim itu dengan pemurah. Ya, pernah baca ya? Allah Maha Karim. Tidak diterjemahkan dengan Maha Mulia, tetapi Maha Pemurah. Artinya mulia disebabkan memberi, suka membagikan. Orang Arab kalau dia itu dermawan, itu suka di Wallahi anta karim ya. Nah, itu artinya mulia karena suka bagi-bagi. Terus ada satu istilah lagi yang disebut dengan asy-syaraf. Orangnya disebut asy-syarif. Biasanya mulia karena tegak turunnya. Mulia karena apa? Keturunannya, nasabnya. Umpamanya keturunan kalau di Arab keturunan sayyid, keturunan raden, keturunan itu disebut dengan syarif. Fotonomi di Indonesia ya, yang perempuan yang keturunan Arab nih ada beda, ada yang fotonomi yang bukan ahlul bait, yang bukan keturunan Rasulullah, dan yang keturunan Rasulullah. Yang ada keturunan Rasulullah, nah ini suka disebut dengan syarifah. Namanya Aminah, syarifah Aminah. Kalau yang laki-laki disebut dengan Habib, Habib Ali. Kalau perempuan biasanya syarifah Aminah. Itu menunjukkan mulia karena keturunan. Nah, ternyata dalam surat Fatir ini kemuliaan itu, al-izzah itu, untuk memiliki kemuliaan karena izzah tadi adalah karena keperkasaannya, kemampuannya, itu disebabkan oleh dua hal, yaitu al-kalimut thayyib dengan al-amal salih. Apa itu al-kalimut thayyib? Perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan. Karena apa? Karena kata-kata itu menunjukkan logika. Biasanya kata itu dihubungkan dengan logika. Al-amal as-salih, kerja yang cocok, yang sesuai, yang patut, yang sesuai dengan kemampuannya, yang sesuai dengan umurnya, yang sesuai dengan usianya, yang sesuai dengan lingkungannya, yang sesuai dengan agamanya. Nah, itulah akan menjadi al-kalimut thayyib wal amal salih. Nah, al-kalimut thayyib wal amal salih itu akan diangkat oleh Allah sebagai catatan-catatan kebaikan. Maka saya membagi, para ulama suka membagi tingkat tertinggi dari seorang muslim itu adalah at-taqwa atau muttaqi. Inilah maka kemudian akan diwujudkan dengan cara kerja. Persoalannya kemudian kerja kita itu yang bagaimana? Setidaknya ada 3, yaitu kerja yang kaitannya dengan nalar atau logika. Di dalam Al-Quran umpamanya dan di setiap Jumat para khotib suka menyampaikan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Kita semuanya hafal. Untuk bahwa dalam bekerja itu kita pertama adalah bekerja
bekerja dengan memperhatikan tingkat keadilannya. Nah, kalau berbicara keadilan, biasanya berbicara tentang pikiran, tentang nalar, yaitu tentang benar dan salah, tentang benar dan salah. Maka ada yang disebut dengan kerja pikiran atau kerja akal, kerja nalar. Dimulai dari ayat yang pertama kali diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan sebagainya, untuk mengajak kita untuk bekerja. Oleh karenanya kita belajar itu bekerja tidak? Bekerja. Kita menuntut ilmu itu bekerja tidak? Bekerja. Bekerjanya apa? Bekerjanya. Nah, nanti bagaimana kita menyeimbangkan antara kerja pikiran dengan yang lainnya. Kita akan saya kasih judul dengan istilah Islam sebagai agama keadilan. Bahwa ada aspek dalam Islam yang penting kita miliki, yaitu kerja otak, kerja pikiran, kerja nalar. Tetapi dalam bekerja itu tidak hanya yang dibutuhkan itu pikir, tidak hanya yang dibutuhkan itu encernya otak. Kalau pikir yang IQ-nya berapa? Yang 90 begitu, dianggap nggak bekerja. Apa yang bekerja itu yang encer otaknya berapa? Saya kemarin itu IQ berapa itu? 200. Umpamanya begitu. Tidak hanya kehebatan pikiran, kehebatan ilmu sampai dia bisa menggergaji angin umpamanya. Itulah yang kemudian dihitung oleh Allah kerjanya itu sebagai kerja yang hebat. Itu baru Islam sebagai aspek agama berkeadilan. Tetapi Islam memiliki, sebelum masuk ke sana ada kata-kata Tuhan yang penting kita kutip di sini. Adil ialah menyeimbangkan yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang mempunyai dan jangan berlaku zalim di atas. Ini kata-kata penyaga dan digambarkan sebagai keseimbangan. Adil adalah dua hal yang seimbang, yang tidak memihak ke yang satu dengan yang lain. Aspek yang kedua yang saya maksud tadi adalah Islam sebagai agama kasih sayang, yang disebut dengan al-Islam din ar-rahmah. Kalau yang pertama tadi disebut dengan al-Islam din al-adalah, sebagai agama berkeadilan. Kalau berbicara berkeadilan itu ujungnya adalah benar dan salah, dan kalau benar dan salah itu pikiran. Kaum Yahudi yang paling dominan adalah di adalah. Kemudian Islam yang kedua, Islam sebagai din ar-rahmah, kasih sayang. Ya, kalau teorinya Ibnu Taimiyah, orang-orang Kristen yang lebih dominan adalah di kasih sayang itu. Pukullah pipi, dan engkau dipukul pipi pukul pipi kanan, kasihlah pipi kiri. Di dalam istilah untuk menunjukkan agama Kristen adalah agama yang cinta kasih. Dan Islam punya itu aspeknya, punya aspek sebagai din ar-rahmah, agama kasih sayang. Kasih sayang itu adanya di mana? Kalau adalah keadilan, benar dan salah itu adanya di pikiran, maka bekerja yang menggunakan pikiran itu namanya bekerja secara nalar, membaca, mengetahui yang benar, yang salah, berbanding. Nah, kalau ar-rahmah, di mana kerja yang mengedepankan kasih sayang? Itu kerja apa? Jawabannya adalah
Biasanya untuk hati ini terkait dengan indah atau jelek. Ketika membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan benar salah itu tidak mutlak hanya dengan akal, tetapi juga hendaknya bekerja dengan hati. Walaupun yang paling dominan biasanya perempuan, tapi ini ajaran Islam. Laki-laki juga tidak selalu yang nangis itu juga perempuan, tapi laki-laki juga sebisa mungkin nangis juga di saat memang dibutuhkan nangis. Rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, bukan laki-laki, tetapi tidak hanya laki-laki yang maksud, orang-orang yang dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli. Biasanya hitung-hitung rugi dalam hal dagang dan jual beli itu hanya orang. Tapi dalam Islam tidak dibenarkan. Kerjaannya hitung-hitungan, berdagang hanya dengan otak. Tetapi adalah juga dalam berdagang itu dengan spirit. Ayat sebelumnya itu tentang rijal yang ada di dalam masjid. Maka adalah para pengusaha, para pedagang, orang-orang yang bekerja mencari materi yang menggunakan otaknya itu juga datang ke masjid. Kemudian tidak melalaikan dari ingat Allah, dalam bentuk sholat, dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk mengkaji, dalam bentuk wirid dan sebagainya, dalam rangka kerja spiritual. Nanti ada kalau kita mengkaji tentang spiritual itu ada penyakit-penyakit hati, ada rakus, ada sombong, ada yang itu harus kita bekerja keras untuk melawan itu. Namanya bekerja keras untuk melawan sikap sombong kita, untuk melawan sikap egoisme kita, untuk melawan sikap rakus kita dalam mengejar dunia. Umpamanya rakus kita dalam mengejar dunia sampai lupa segala-galanya. Ini kita bekerja secara spiritual untuk melakukan. Caranya adalah dengan pendekatan spiritual. Dalam Islam ada dengan sholat, dengan zikir dan sebagainya. Yang ketiga ada namanya al-Islam sebagai din asy-syahadah. Din asy-syahadah, agama persaksian. Untuk kerjaan yang kita kerjakan itu jangan diumpetin saja, ya. Namanya dan dalam hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Rasulullah, baik itu kerja otak maupun kerja hati itu nggak boleh diumpetin, tetapi harus diapakan? Dipersaksikan. Kehebatan direktur aku umpamanya atau pengurus aku ini tidak boleh hanya didiemin di dalam komputer saja, taruh di sini. Oh tidak, harus dipersaksikan. Karena Islam adalah agama persaksian. Sejak dari pertama kali orang masuk Islam itu mengucapkan syahadatnya di mana? Di kamar. Minimal saksinya ada berapa? 2. Allah kan tahu kalau saya sudah masuk Islam. Ngapain sih? Ini di Al-Azhar pakai di depan mikrop lagi. Ya, kalau hari Jumat atau hari Sabtu siang atau hari Ahad biasanya Bapak Ibu melihat itu. Ngapain sih pakai diekspos di depan ini pengislaman? Syahadatnya harus dilihat orang banyak. Oh iya, karena Islam itu agama syahadat, agama persaksian. Sebanyak yang menyaksikan, semakin banyak yang menyaksikan. Sholat yang bagus itu yang ngumpet. Sholat fardu dulu ya, bukan sholat sunnah. Sholat fardu yang bagus itu ngumpet, nggak kelihatan orang di dalam gua sana gitu, atau di Masjidil Haram yang ramai, sesak begitu. Jawabannya yang ramai, yang disaksikan banyak.
dengan sholat bareng-bareng mana banyak? Karena Islam itu dinus syahadat, agama persaksi. Yang syahadat tadi, yang sholat, zakat. Zakat disembunyikan. Oh enggak, ada namanya Baitul Mal. Kalau di Al-Azhar namanya Apu. Al-Azhar tanpa, ya. Karena memang kehebatan Islam itu tanpa, tapi nggak boleh riak. Wah, nggak gampang itu, tanpa bekerja kelihatan orang, dipersaksikan di depan orang supaya semua bisa lihat. Ini ayatnya, saya bukan bikin-bikin ini. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu. Jadi ayat diturunkan kepada Muhammad, tetapi tidak hanya untuk Muhammad, tapi kita semua sebagai umatnya. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Ya, Allah jelas, mau disembunyikan, mau tambahkan, lihat. Rasulullah melihat. Nah, yang kata-kata mukminun, orang-orang mukmin, berarti kan teman-temannya, saudara-saudaranya, orang tuanya, guru-gurunya, masyarakat, rakyat semuanya dipersaksikan, karyanya diperlihatkan. Nah, ini yang di syahadah ini yang kita sering salah paham. Apalagi ada hadis, Allah itu kan yang dilihatkan hatinya, bukan tampilannya. Buat apa tampilannya keren, tapi hatinya busuk? Ya jangan gitu logikanya. Jangan begitu. Allah memang gak suka kalau hatinya busuk, tampilannya keren. Itu munafik namanya. Islam tidak munafik. Islam hatinya bagus, tampilannya juga. Nah, kita era modern ini kita kalah di sini, tampilannya kalah. Kalau ada sekolah yang keren, itu sekolah yang bukan Islam. Sekolah Islamnya dan lembaga pendidikan ada lagi ya. Kita harus bangkit itu menunjukkan bahwa sekolah hebat, sekolah Islam. Pasar hebat, pasar Islam. Masjid bersih, nggak ada masjid Kristen kan, nggak ada. Pasar bersih, ternyata mall bersih, mallnya Islam deh. Mudah-mudahan ke depan harus begitu. TV bersih, nggak ada TV Islamnya. Yang kotor-kotor gitu, yang program-programnya tidak baik-baik. Nah, maka ada yang disebut dengan agama persaksi. Nah, kita bekerja mulai dari pikiran kita tadi dengan hati kita ini, lantas harus diwujudkan dalam kenyataan supaya bisa disaksikan oleh banyak dalam bentuk karya-karya. Nah, maka kita harus membangun peradaban baru yang diikuti dengan ketulusan. Ketulusan itu yang dalam hati dan kerja hati. Kecerdasan yang otak. Tidak cukup hanya tulus, ikhlas saja, tapi ilmunya dalam. Tidak. Pokoknya saya kerja keras, terus ikhlas. Disuruh apa sama direktur kerja, tapi nggak cerdas, asal kerja. Jadi tidak hanya ada istilah bagus itu, tidak hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas. Kerja cerdas artinya kerja otak. Kalau kerja tulus artinya kerja. Kemudian kebersamaan, itulah yang dalam bentuk wujud syahadah itu, kebersamaan dan keteladanan. Teladan supaya disaksikan oleh banyak orang bahwa si fulan ini baik, si A ini baik, si B ini baik. Yang dua itu kebersamaan dan keteladanan itu adalah sebagai din syahadah. Ya sila pada setiap manusia ini, semua manusia ini dengan cinta syahwat. Syahwat itu terjemahan dari Al-Quran, keinginan. Dua, keinginan tiga. Tiga, keinginan empat.
4 pengen 5. Merah pengen kuning, kuning pengen hijau, hijau pengen. Tidak ada habis-habis. Ini adalah perusak kerja untuk menjadi kerja yang menjadi bagian kita. Yang pertama adalah Anissa, laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya perempuan kepada laki. Kalau yang nggak ada keinginan laki-laki tidak kepingin perempuan, perempuan nggak kepingin laki-laki, itu aneh. Pasti harus dibawa ke rumah sakit. Ada masalah, tidak normal. Yang normal pasti laki-laki suka perempuan, perempuan suka. Jadi nggak normal lagi. Laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Hubbus syahwat minan nisa, karena ayat di sebelumnya adalah laki-laki minan nisa. Nah, zina sebagai perhiasan dan syahwat keinginan. Kemudian nisa, kata-kata nisa bahkan secara khusus disebutkan dalam Al-Quran. Setiap laki-laki tertarik pada perempuan, begitu pula sebaliknya. Nah, ini terkadang berapa banyak orang pekerja hebat gagal total ambruk karena ketua umum partai besar anjlok gara-gara perempuan. Berapa? Kiai besar rusak gara-gara padahal caranya bekerjanya dengan otaknya, dengan hati, tapi diganggu dengan syahwat yang namanya ini. Padahal mestinya perempuan tidak hanya sebagai objek, ya, tetapi mereka adalah orang-orang hebat yang di dalam sejarah banyak perempuan-perempuan hebat, bukan sekedar karena cantiknya, tetapi karena kehebatan pikiran, hati, dan sebagai insya. Behind the great man is the great woman. Balik laki-laki yang hebat, di situ sesungguhnya ada perempuan. Maka jangan hanya dilihat itu laki-laki hebat, siapa dulu istrinya. Ternyata di belakangnya itu ada. Kemudian yang mengganggu lagi adalah anak-anak. Kita seringkali ingin berbuat baik, tapi kemudian karena terlalu mementingkan anak-anak kita, lantas orang lain ada emas, perak, kilau keindahan, itu juga merusak. Ada kuda peliharaan, kebanggaan, alat transportasi, komunikasi. HP kita terkadang mengganggu kerjaan kita. Padahal HP itu sesungguhnya digunakan untuk bekerja, tetapi untuk main game atau WhatsApp yang kebanyakan. Nah, waktunya kerja, maka diri itu aku pasif tegasin. Karyawan aku yang main-main harus karena itu terkadang mengganggu, walaupun harus punya untuk bekerja. Juga binatang-binatang ternak, sumber kehidupan. Ya. Ada sapi, ada kambing, ada ini. Yang itu juga terkadang mengganggu. Sawah ada tempat bekerja kita bekerja bagus, tetapi kemudian tergiur dengan terus ambil lagi, tambah banyak, kebunnya tambah banyak, akhirnya bekerjanya terganggu dan tidak pada tempat. Maka perhiasan yang terbaik adalah atap. Perhiasan terbaik adalah kenikmatan abadi yaitu surga. Saya menggambarkan hasil kerja keras itu. Ada butiran-butiran yang nanti bisa dikutip di surat At-Tur ayat 17 sampai ke belakang tentang hasil dari kerja keras. Yaitu nanti bisa menikmati dengan sukaria, bisa makan minum dengan enak, bisa menikmati fasilitas bersama dengan pasangan secara serasi, bisa bercengkrama bersama anak cucu. Ini tanda untuk menikmati. Tetapi bekerja keras siang malam tidak pernah merasakan gini. Apa yang kita kerjakan? Dari siang sampai malam tidak pernah masih digambarkan nanti di surga itu. Sebelumlah kita bisa menghasilkan surga yang di akhirat nanti, mesti
akhirnya di dunia ini kita juga bisa menuai surga itu, tanda kutip surga dunia. Lantas ada menikmati berbagai jenis buah-buahan tadi, menikmati minuman yang bermanfaat, dilayani oleh anak-anak muda yang terampil, obrolan yang hangat dan menyenangkan. Sekarang banyak di kota kita ini, di kota besar Jakarta ini, bekerja keras menghasilkan kekayaan besar, tetapi antara suami istri tidak pernah bercengkerama dengan indah. Yang ada cakar-cakar, yang ada tengkar. Jangan hanya kerja keras, kerja cerdas, tetapi ujungnya kemudian adalah menikmati hasil dari kerja. Itu sebagaimana yang digambarkan kita menikmatinya nanti di surga. Kalaulah syukur-syukur bisa juga menikmati surga yang di dan di mudah-mudahan kita bisa kerja keras, kita bisa kerja cerdas dengan kerja otak, kerja hati, dan kerja prestasi. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala